Sumpah ya, gue nggak tahu itu hantu atau bukan. Tapi yang pasti, gara-gara itu, gue nggak berani tidur kalau lampunya dimatikan. Gue pernah ngalamin malam paling horor di hidup gue. Ya, kejadiannya itu sekitar tahun 2019. Dulu gue ngekos di daerah Jakarta Barat ya. Dan gara-gara kejadian itu, sampai sekarang gue punya trauma yang gue nggak bisa di ruangan yang gelap atau lampunya dimatikan. Jadi kalau gue ada di dalam ruangan, udah pasti lampu harus nyala semua. Gue bakal ceritain pengalaman pribadi gue yang buat gue trauma nyampe sekarang. Dan gue yakin lo pada semua pasti bakal merinding sih. Karena jujur aja, gue sekarang nyeritain ini pun merinding sebenarnya. Gue kan ngekos di daerah Jakarta Barat nih ya. Dan kosan gue itu yang 3 petak gitu loh, yang petakan. Jadi ada ruangan depan, ruangan kamar, sama ruangan belakang ini dapur sekalian kamar mandi. Dan kondisi bentuk kosan gue itu, dia cuma ada pintu depan sama jendela depan aja. Nggak ada lubang lain, nggak ada tempat udara masuk lain selain itu. Jadi kondisi dapur sama kamar mandi belakang ini nih, kondisi itu selalu lembab gitu. Kayak pengap lah weh. Nah, gua di kosan ini berempat. Gua dan 3 teman gua nih. Waktu itu hari Minggu kalau nggak salah. Iya, soalnya malamnya itu kami jalan-jalan, jadi besok paginya itu kami harus kerja ya. Nah, jadi hari Minggu malamnya itu kami niatnya jalan-jalan lah ke kota ya kan. Nah, berempat kami pergilah ke kota. Berangkat, pergi, ya singkat cerita tuh sekitar jam 3-an, setengah 3, kami pulang tuh ke kosan, ya kan. Nah, begitu nyampe kosan, gue agak sedikit kaget dong, karena kan gue penakut ya. Gue agak sedikit kaget kan, dan gue nyeletuk ke teman gue gini, gila nih gelap semua weh, lo pada matiin sih lampu-lampunya. Tapi ya udahlah, karena kondisinya udah capek kan ya, habis dari luar, habis main, ya udahlah. Akhirnya 2 teman gue masuk ke kamar karena mereka tidur berdua di kamar. Nah, gue sama 1 teman gue tidur di ruangan depan nih. Dan kebiasaan gue itu kalau tidur, gue nggak bisa yang rebahan langsung terlelap, langsung tidur gitu kayak orang-orang. Gue nggak tahu dah, apa ini gue doang, apa kalian juga ada ngalamin yang sama. Jadi kalau mau tidur itu ya rebahan dulu, mungkin sekitar 15, mungkin bisa setengah jam baru bisa tidur tuh. Nah, gue orang yang kayak gitu. Nah, jadi gue main HP lah ya, gue rebahan main HP. Teman di sebelah gue udah tidur dia udah ngorok-ngorok ya kan. Nah, gue masih main HP aja gitu kan. Secara nggak sadar sekilas, nah kondisi tidur gue tuh ini tidur, nah di depan gue ini jendela sama pintu ya. Wait, sebelum kita lanjut gini, gue jelasin dulu. Jendela gue itu kan ada dua daun jendela ya. 2 daun jendela itu dia nggak pakai tirai. Nah, satu pintu ini, pintunya itu antara pintu sama lantai itu nggak nempel, nggak rapet. Jadi kayak masih ada sela lah, ya kan. Jadi kita masih bisa ngelihat ya, di luar itu ada sendal, ada sepatu tuh masih bisa kelihatan dari dalam. Oke, balik lagi nih ke cerita yang tadi. Gue rebahan sambil main HP kan ya. Nah, pas gue lagi main HP itu, sekilas dari jendela itu ada yang lewat, woi. Wiset, di situ gue merinding, weh. Sumpah, gue merinding. Akhirnya gue memutuskan untuk gue letakin HP gue di sebelah gue. Gue tidur tuh, gue pejem-pejemin mata gue. Tapi gue malah makin gak bisa tidur karena kepikiran gue, otak gue itu kayak udah melayang kemana-mana tuh. Wah, pikiran gue udah aneh banget lah. Akhirnya gue ambil lagi HP gue. Niatnya ya biar gue nggak mikirin yang aneh-aneh itu tadi. Gue lupain lah, mungkin tadi yang lewat tadi ya mungkin cuma sekedar halusinasi gue mungkin atau apa ya. Pokoknya gue main HP lagi, niatnya mau buka game nih. Gue main Mobile Legends kan, main ML niatnya. Pas gue baru login di ML, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu, Pak. Tok, tok, tok. Wah, di situ bulu gue berdiri semua, anjir ini. Wah, niatnya gue buka HP mau main game, mau ngilangin rasa takut gue tadinya. Malah ada yang ngetok pintu nih. Lo tahu nggak yang bikin merinding gue apa? Lo inget gak tadi gue jelasin kalau pintu gue itu masih ada space-nya, jadi nggak rapet kan? Harusnya kalau emang ada orang di depan, itu kelihatan tuh kakinya atau sepatu atau sendal yang dia pakai kan.
ini nggak ada sama sekali, weh. Sumpah nggak ada siapa-siapa. Di situ gue langsung kaku banget. Gue kaku, gue bengong. Akhirnya HP-nya gue letakin lagi dan gue berusaha untuk tidur lagi. Tapi mata gue nggak bisa menjem, mata gue langsung tertuju ke pintu terus tuh, ya kan? Wah, ada tuh akhirnya gue merinding banget. Gue udah kondisi itu gue udah kaku, gue udah gak bisa gerak. Aduh, gue bingung deh ngejelasinnya. Nah, pokoknya nggak lama ya, mungkin sekitar 2-3 menitan, pintu kosan gue tiba-tiba kebuka sendiri, wah, pelan-pelan. Kalau lu sering nonton horor, lu tahu ada adegan pintu tiba-tiba kebuka sendiri. Kayak gitu kejadiannya persis, sumpah. Tapi ini kejadian gue nyata, asli. Masih ada sekarang teman gue masih hidup, mungkin kalau dia nonton video ini boleh komentar deh. Dan lo tahu apa? Setelah pintu itu kebuka, tiba-tiba dia nongol, weh. Sumpah dia nongol. Bentuknya bentuk nggak hantu-hantu yang biasa kita lihat di film horor atau yang pada umumnya lah. Biasanya kan paling pocong, kuntilanak atau gimana-gimana, itu kan serem ya. Tapi ini tuh lebih serem lagi. Yang nongol di depan pintu gua itu cuman kain hitam aja, tinggi. Pintu itu kan tingginya standarnya rata-rata 2 meter ya. Nah itu tuh dari mentok dari atas pintu sampai ke bawah tuh. Tapi emang dia nggak ke lantai, ngambang, wak. Kayak ngelayang gitu dia, weh. Sumpah, mata gue nggak bisa lepas dari itu hantu. Gue nggak tahu si hantu atau bukan, tapi ya kita bilang hantu ya, karena itu bikin gue shock sih, bikin gue trauma sampai sekarang. Nah, dia tuh berdiri di depan pintu dia, tapi dia berdiri aja, nggak pergi, nggak masuk gitu. Dia berdiri aja, dan kondisi gue itu udah kaku banget, keringet dingin. Wah, lo pernah ketindihan nggak? Kalau lo pernah ketindihan, kayak gitu rasanya, persis kayak gitu rasanya. Dan itu pertama kali gue ngerasain yang namanya ketindihan. Tapi gue sadar dan mata gue melek. Kan di sebelah gue ada teman gue lagi tidur ya. Gue niat mau gerak nyenggol dia untuk ngebangunin, mulut gue untuk ngomong untuk mau ngebangunin, itu udah nggak bisa sama sekali. Wah, dan lo tahu berapa lama gue ngadepin itu? Gue ngadepin itu mungkin sekitar 15-20 menitan kali ya. Pokoknya sampai gue inget, itu sampai azan subuh. Dan kebetulan kosan gue itu deket banget sama masjid. Jadi kalau pas azan tuh kedengeran banget kan. Nah, dan untungnya ada salah satu temen gue yang di kamar, yang tidur di kamar. Dia kalau azan subuh tuh selalu bangun untuk sholat. Nah, ini kan kamarnya di tengah ya, gue di depan nih. Mungkin dia sadar kalau pintu belum ditutup. Nah, jadi dia tiba-tiba ke depan tuh, dinyalain lampu sama dia. Dan ketika dia nyalain lampu, itu hantu tiba-tiba ngilang, weh, sumpah. Dan temen gue ke depan nutup pintu, terus dia mau habis nutup pintu, grek. Terus dia balik badan, ngeliat gue dong. Gue udah kayak mayat, weh, sumpah udah kayak mayat gue. Lo tau, pucet banget, keringetan. Kasur Palembang yang gue pakai, kasur lantai itu basah. Literally basah. Sumpah sampai sekarang gue kalau inget kejadian ini gue masih merinding sih, asli. Itu kejadian yang bikin gue trauma sampai sekarang. Basah. Akhirnya temen gue itu dia ngebangunin temen sebelah gue, terus ngebangunin yang di kamar, dibangunin semuanya. Mereka mungkin khawatir lah ya, gue kenapa gitu kan, kok gue melek, mata gue katanya merah gitu deh, kayak merah, nggak tahu lah, pokoknya mata gue merah, terus gue pucet keringetan gitu. Dan akhirnya gara-gara itu gue demam 2 hari lah. Gue demam 2 hari, weh. Gue nggak bisa kerja, sumpah tuh gue ngerepotin teman-teman gue jadinya. Tapi ya gara-gara mereka juga. Kenapa dimatiin semua lampu? Mulai dari lampu kamar mandi dimatiin sama dia, lampu dapur, lampu kamar, lampu tengah, sampai lampu teras pun dimatiin. Jadi bener-bener gelap banget. Ya lo bayangin, dari sore kita tinggal itu kosan, nyampe sekitar jam setengah 3, jam 3-an, itu kondisi gelap banget. Dan kondisi kosan gue itu kan di pojok ya. Dan sumber cahaya itu cuma ada dari depan kalau siang ya. Kalau malam pasti dari lampu gitu kan. Dimatiin. Ya gue nggak tahu lah, tapi intinya kayak gitu kejadian waktu itu. Dan itu bikin gara-gara kejadian itu sampai sekarang gue nggak pernah berani di ruangan kalau lampunya dimatiin. Mau di hotel, di apartemen, di rumah, di kos, dimanapun, kalau gue sendirian lampu harus nyala semuanya. Bahkan kalau tidur pun nggak ada yang namanya matiin lampu, nggak ada. Lampu terang-terangnya biarin nyala.
nggak ada cerita lampu dimatiin. Gua trauma sumpah. Gua saking penakutnya ya gara-gara hal itu. Gua ketika di jalan nih naik motor atau naik mobil, gua lebih baik ketemu begal deh daripada ketemu setan sumpah. Ketemu begal jelas gua berantem ya udah. Walaupun ternyata emang gua ajalnya untuk meninggal ya gua bakal meninggal gitu kan, bakal mati. Tapi kalau ketemu setan nih, gua mati berdiri kan lucu ya gak? Enggak. Nah itu kejadian pengalaman hidup gue yang paling horor menurut gue. So, kalian punya nggak kejadian-kejadian atau pengalaman kalian yang ngeri banget nih? Kejadian-kejadian horor deh. Kalau kalian ada dan pengen kita ceritain di sini, coba kalian tulis di kolom komentar atau DM gue atau kirim ke email yang ada di profil gue. Oke? Gue tunggu, nanti kita akan bawain di sini. Kan kita ceritain semua di sini. So, gue dari Suara Kegelapan, sampai jumpa di kisah dan cerita horor selanjutnya. Bye.